menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ya, bayar kuliah lah, makan, ajak jalan cewek, booking hotel. Teman SMP panggil Kak Fandi. Teman SMP panggil Pandi. Fandi, teman SMA panggil Al atau Alfandi. Alfandi. Jadi ikut Kak sama ada seseorang saya ikuti dan bisa dibilang kerja lah di situ. Dan itu alhamdulillahnya kan ceritanya saya anak yatim Iksan. Ya. Toh? Sejak saat itu 2016 saya tidak pernah minta uang sama mamaku dan pernah minta uang sama saudaraku. Fokus cari uang sendiri. Bagaimana bisa dapatkan uang sendiri untuk biaya diriku sendiri, mulai dari makan, kebutuhan hidup, beli HP, beli mobil, kuliah, dan persiapan untuk menikah. Santo kemarin, bukan kan romantis. Apa? Yang buat dua itu video untuk pacarku. Sebenarnya itu perlu kalian tahu. Itu kulupai. Kita lupa ya? Kulupai itu yang nonton 6 juta viewers. 6 juta viewers. Alhasil langsung banyak itu penumpang. Langsung full. Itu yang kita tahu lah Iksan bantu dulu banyak sekali penumpang ini. Jadi itu hari. Kau pambil cowok, saya pambil cewek. Jadi itu hari kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up? Welcome back to my channel podcast Si Muka Rata. Jadi narasumberku ini hari teman-teman, salah satu yang berpengaruh di hidupku. Asik. Berjasa juga. Pokoknya nanti lah aku ceritakan seberapa berjasa dia di hidupku toh. Dan ini juga teman-teman sekedar info di sini bukannya kayak podcast banget kayak kemarin-kemarin di sini, lebih ke sharing is caring begitu ya. Betul. Langsung saja kita sambut Kak Dio. Halo guys everybody, penontonnya podcast Muhammad Iksan Si Muka Rata. Nah Kak Dion, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Tidak baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik gitu teman-teman. Dan serius ini, tidak baik-baik saja toh, baik-baik saja. Lebih ke maybe Tapi kalau dilihat dari raut muka, tidak baik-baik saja. Betul, lagi ada sedikit masalah. Problem. Semua orang punya masalah tuh kayaknya. Betul. Tapi bagaimana cara tak biasa hadapi masalah? Ya kalau untuk hadapi masalah saya lebih ke tidak terlalu mau tahu dan pikir ke. Sekedar saya tahu, setelah itu ya saya jalani saya lakukan aktivitas yang lain tanpa bebani diriku dengan itu masalah. Bodoh amat. Mau dibilang bodoh amat juga enggak tonji, tetap tonji dipikir, cuman lebih ke jangan ambil resiko ke itu masalahnya. Fokus ke kegiatan yang lebih menguntungkan lah. Menyibukkan diri begitu. Menyibukkan diri ketimbang mau larut-larut dalam itu masalah. BTW ini dari mana? Dari Burger Four. Dari Burger Four. Yang di Dayak, yang burger lokal Makassar. Oh, astaga. Enak ini, kalau misalnya mau coba silahkan Kak Dio. Boleh dicoba ini? Boleh. BTW maka juga kebetulan coba ini minumannya Burger Four tuh. Ya. Caranya orang itu biasa kalau tusuk minuman rata-rata pasti begini tuh. Iya betul. Pasti begini tuh. Kalau tusuk ya kalau tuh bagaimana? Begini. Kalau bagaimana kita cara tak? Kalau saya biasa diajar sama beberapa teman, cara yang paling efektif itu dilipat dulu sedotannya. Iya. Kan agak tajam kita. Oh iya. Digesek sedikit. Digesek. Nah, robek sedikit baru dikasih masuk. 11-12 Ji. 11-12. Yang penting bahasa sedikit. Yang tegang podcast Si Muka Rata nih bos. Gimana? Rasanya kayak lebih fresh. Long. Iya. Oke teman-teman, kenapa bisa saya bilang tadi berjasa, berpengaruh ini Kak Dion di hidupku? Karena jujur awal saya ke Makassar teman-teman, Kak Dion yang backup Kak terus. Mulai dari kampus Kak Dion kita bantu Kak masuk ke UMI pokoknya orang tua aku lah di baru semua sibuk toh. Kak Dion yang backup kan ceritanya konglomeratnya baru orang tuanya, jadi nggak bisa terlalu ada waktu untuk anaknya, fokus usaha. Jadi bilang kebetulan alhamdulillah pada waktu itu orang tuanya Iksan percaya Kak untuk urus ke semua kegiatannya Iksan, mulai dari kos sampai dengan kuliahnya dan lain-lain, antar ketemu teman-temannya ya. Jadi saya antar Iksan jalan-jalan lah untuk pertama kali ke Makassar. Giliran banyak temannya, nah lupa Kak Dion. Lupa mah. Bukan jadi lupa lah. Iya. Gitu dia proses hidup. Bayangkan ke teman-teman, Kak Dion yang temani Kak pergi bayar uang BPP, SPP apa di kampus. Kak Dion yang carikan Kak kos, bahkan ditilang pun Kak Dion hubungi karena ada ditilang. Iya. Karena ada temanku yang bisa bantu Kak di Makassar, tapi bukan berarti kalau misalnya banyak teman dilupakan teman yang lama. Ya, tetap jadi ingat. Ya. Betul. Toh Kak Dion. Betul banget. By the way makasih sekali nih Kak Dion. Udah lebahin udah. Paling parah mukanya.
Oke. Lanjutan begini, mulai begini. Baru pening tadi. Baru ekstranya ini, belum langsung masuk poinnya. Masih panjang sebenarnya. Nah, ini Mi aslinya teman-teman. Pasti banyak orang penasaran tentang siapakah Kak Dion ini sebenarnya, Di? Iya, pasti penasaran kok sama saya. 27.000 followers nih, Bos. 27,1 followers nih, Bos. Iya, tahu. Tidak boleh sombong. Iya, tidak boleh menyombongkan. Tidak ada aja papanya juga itu sebenarnya. Betul. Mau begituan ya tidak dibawa mati. Ya betul, tapi menghasilkan. Ya setidaknya menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, contoh kayak bayar kuliah lah, makan, ajak jalan cewek, booking hotel. Check-in. Nah, astagfirullah ya Allah. Maafkan Kak. Okay. Tobat nih, dulu Ji. Oke, Kak Dion. Nama lengkap tak? Nama lengkap itu buat teman-teman yang tahu, yang kenal sama saya di sosmed itu pasti taunya Dion. Dion. Tapi nama lengkap yang sebenarku itu Andi Muhammad Alfandi. Andi Muhammad Alfandi. Iya. Kenapa bisa dipanggil Dion? Oke. Kenapa bisa dipanggil Dion? Jadi menurut dari orang tua aku ini toh, sebenarnya itu Dion nama kecilku. Nama kecil tadi? Sebenarnya Dion nama kecilku. Jadi kan namaku Andi Mu Alfandi. Iya. Jadi kalau orang-orang teman-teman SD ku itu dan keluarga panggil Dion Kak. Teman SMP panggil Kak Fandi. Teman SMP panggil Pandi. Teman SMA panggil Al atau Alfandi. Jadi sebelum ku viral ini di TikTok, bisa Kak bedakan kalau jalan Kak di luar, tiba-tiba ada panggil Kak Dion. Oh, ini TikTok. Teman SD ku. Oh, teman SD. Kan sebelum viral tuh. Iya. Oh, teman SD ku atau keluarga tuh. Tapi kalau ada panggil Kak Fandi. Oh, SMP. Teman SMP ini. Iya. Ya kalau ada panggil Kak Al atau Alfandi berarti teman SMA. Enak sama kuliah. gitu deh. Jadi tahu gitu bilang, karena dulu itu enggak sembarang yang panggil Kak Dion. Iya. Nama kecilku. Iya. Sekarang panggil Kak Dion karena TikTok. Iya. Nah, kenapa bisa dipanggil Dion? Waktu kecil Kak itu katanya mamaku ada filmnya Anjasmara. Anjasmara itu artis dulu. Yang ganteng, tampan. Ada bukan Anjasmara sebenarnya. Ada sinetronnya Anjasmara di Indosiar itu filmnya Tersanjung. Tersanjung dulu baru Cecep. Ada Cecep yang kalau digunting rambutnya patah gunting tapi bukan serial Cecep, serial Tersanjung. Itu pada waktu itu kalau ada temannya Anjasmara, ada temannya namanya Dion. Konon katanya Maceko kalau main kita sinetron selalu Kak duduk di depan TV. Kalau main itu sinetron pasti kutunggui. Iya. Terus kalau diganti itu film nangis Kak. Oh iya. Nah mau Kak pokoknya harus itu film biar iklan Ki kutungguin, nggak boleh diganti. Iya. Jadi mulai sejak itu dipanggil Kak Dion di keluargaku dan teman SD ku. Asik. Melekat Ki namanya Dion. Alhasil sekarang jadi nama panggung Miri. Alhasil bukan sebenarnya diniatkan nama panggung, kebetulan. Kan itu hari kan buat Kak TikTok bukan untuk niat awal ku bikin TikTok bukan untuk jadi konten kreator atau apapun. Niat ya bikin TikTok supaya mau nikmati TikTok menikmati TikTok dulunya, bukan scroll TikTok dulunya. Semua berawal dari begitu semua Nah mau Kak Dito bilang saya main TikTok, kan enggak mungkin mau terus nama aku Andi Mualfandi di TikTok tuh jadi bilang Dion Mode supaya ada orang kenal Kak. Iya. Oke, buat jadi ku pakai aja buat nonton konten. Tiba-tiba viral sudah nih. Ketahuan bilang Dion. Orang cap nih bilang Dion padahal ya nama kecil. Mau dia apa? Dan ini nama Dion dan semua kenapa dipanggil Dion, alasan gue dipanggil Dion baru pertama kali saya bahas di podcastnya Si Muka Rata. Tepuk tangan dulu. Spesial memang podcast Si Muka Rata. Spesial pertama kali. Karena banyak yang sebelumnya panggil Kak podcast, bahkan radio juga panggil Kak untuk sharing. Bukan nggak mau, tapi waktunya nggak memungkinkan. Selalu bertabrakan sama kerjaan juga. Iya betul. Jadi memang spesial kini saya bahas di podcastnya Iksan Si Muka Rata. Dan aku ini. Iya. Berapa nanti dibayar ini? Iya, lanjut. Oke, lanjut. Jadi berarti saya ini kalau misalnya sering kan nonton SpongeBob, berarti tidak mau dipindah nasi kalau dipindah dipanggil Kak SpongeBob dong. Iya. Bisa jadi. Iya. Oke Kak Dion. Jadi nyaman mungkin dipanggil Kak Dion begitu. Nyaman Mila dipanggil Dion. Ya, enggak bisa juga larang orang ya, panggil apa. Seperti saya Oceng, tapi kan baru saja ganti mindsetnya Iksan. Saya juga kan awalnya panggil Iksan ini, awal panggilnya Iksan itu Oceng karena kan dia nama rumahnya itu Oceng namanya. Tapi semenjak Iksan sampaikan Kak bilang Kak, bagus kapan dipanggil Kak Iksan saja supaya terdoktrin semua teman-teman betul. Alhasil enggak pernah aja panggil ke Oceng kalau sama anak tuh pasti panggil Iksan nih.
Nanti di basket itu kan habis dipanggil Seoceng. Oh iya nanti. Kan ini fokus Kak Dion. Oh toh. iya. Tuh. Oke. Kelahiran berapa Kak Dion? Kalau saya, kalau nelihat ke orang itu, kalau kau kira-kira pertama kali nelihat Kak umur berapa Kak? Jangan bukan sekarang, pertama kali nelihat Kak. Kemarin. Waktu awal-awal Kak nelihat umur kira Kak umur berapa? Umur enggak sampai sih kayak 23 masih 20, 21 begitu. Oh iya, Pak. Kan saya masih 18. Tapi pada waktu itu masih di bawah belasan ya juga. Iya kan? Kira mah 20-an toh. Iya. Jadi orang kalau nalihat Kak, kalau ndak lagi cukur toh, kan ini Iya, iya, jenggotku tiap hari tumbuh. Iya. Cepat ketemunya kayak anu toh. Ya saya kalau mau dibilang siapa yang tua nu lihat, saya tuh Kak Dion pasti saya dilihat tua. Karena ada jenggot dengan Padahal Kak Dion beda berapa tahun Kak Dion? Kau 2001. Beda 2 tahun Beda 2 tahun. Tua 2 tahun ya. Saya itu kelahiran 99. 99. Cuman orang sering lihat Kak, sering ngejudge Kak umur 28, 28. 30. Masa? Bahkan ada bilang, mana istri tak, mana anak tak. Padahal dia belum begini nikah. Nanti dibahas itu ya. Nanti dibahas. Iya, kita kelahiran berapa Kak Dion? 99. 99. Iya. Tanggal 8 bulan 2 1999 untuk apa lagi? Aquarius. Zodiak tadi. Zodiak. Menurut Aquarius apa itu? Tukang selingkuh kah? Lali kah? Tapi sebenarnya saya tidak terlalu percaya ke zodiak. Iya. Begitu-begituan. Tapi kan enak tuh dirasa kalau ada tuh kita tahu toh. Kalau yang ku tahu soal zodiak Aquarius itu orangnya humoris Ki. Ya. Humoris kalau yang ku tahu itu Aquarius itu orangnya humoris. Itu yang saya tahu. Karena saya tidak terlalu percaya ke zodiak sebenarnya. Tapi kira-kira cewek menurut tak sekarang lebih suka humoris atau romantis? Kalau saya pribadi Ya. tuh cewek lebih suka cowok yang humoris lah pastinya. Tapi tetap harus ada gantengnya. Ya. Kalau zaman sekarang Ya. minimal kalau nggak ganteng ya ada uang lah. Ya, betul. Seperti biasanya. Ya. Tapi tidak semua cewek suka cowok yang harus pi ganteng, harus pi humoris, enggak. Tapi kebanyakan ya. Realistis begitulah. Iya, Tapi betul. saya ada kata-kataku buat itu humoris dan romantis. Apa itu? Humoris belum tentu romantis. Asik. Salah ya. Romantis belum tentu humoris, tapi yang humoris sudah tentu romantis. Betul. Kenapa? Karena saya kayak saya tuh. Iya. Dari saya ini iya. Iya toh. Lanjut. Berarti umur ini sekarang berapa Kak Dion? Umur sekarang tahun ini 23. 23 deh, masih muda sekali kini ya. Sebenarnya lebih tua lah awal Adrian toh. Oh iya, awal Adrian tua 5 tahun kan ya dari saya. Tapi muda kita tapi sifat memang kayak dewasa mungkin lah. Bukan sifat, iya mungkin bukan sifatku yang dewasa, tapi keadaan yang membuat harus dewasa. Oh, kayak dipaksa oleh keadaan dewasa. Betul, gitu. keadaan dan lingkungan. Betul. Jadi rata-rata ini nongkrong di asara. Enggak, bukan. Itu yang kasih dewasa di pembahasan dewasa itu ya. Bukan. Proyek-proyek begitu ya. Kan biasanya kalau kita lebih sering nongkrong sama teman-teman sebayata toh. Iya. Kayak teman kampus, teman Iya. jalan apa. Kalau saya lebih sering Kak nongkrong sama yang lebih tua, yang sudah nikah. Iya. Kan kebetulan juga kerjaanku memang kemarin lebih sering Kak di daerah-daerah yang orang lebih tua. Iya, betul. Ya otomatis ya dipaksa dewasa kayak begitu oleh pikiran. Ya, asik. Status Kak Dion, status. Status apa ini? Status apakah jomblo begitu ya? Oh, kalau status sudah punya pacar. Nanti lah di-spill pacarnya toh. Iya. Ini Kak Dion. Kan tadi sudah bahas-bahas siapa Kak Dion ini toh. Mau bertanya nih Kak Dion. Selain konten ini sekarang apa kegiatan tak begitu ya? Apa keseharian tak? Selain konten, ya kegiatan kok nge-grab. Nge-grab kerja di Nge-grab. pemburu Sebenarnya nge-grab atau nge-gokar atau nge-maxim itu bukan dibilang kerjaan. Bukan Sampingan. kerjaan utama, sampingan dia. Kalau untuk kerjaan utama, Ya. kalau untuk kerjaan utama itu lebih ikut Kak sama ada seseorang saya ikuti dan bisa dibilang kerja lah di situ. Dan itu alhamdulillahnya kan ceritanya saya anak yatim Iksan. Ya. Toh? Anak yatim saya itu orang tuaku meninggal 2016. Orang tua jangan ayah. dulu sedih-sedih Kak. Ini juga anak yatim jadi Sedih. Santai lah. Santai lah. Ya. Jadi 2016 itu orang tuaku meninggal, yang dimaksud itu Etta. Ayah tadi. Ayah bapak. Kita panggil Et tadi. Siapa kalau kita orang Bugis saya panggil Etta toh, bukan bapak atau ayah. Meninggal sejak saat itu 2016 saya tidak pernah minta uang sama mamaku dan pernah minta uang sama saudaraku. Sama saudara pun enggak. Jadi saya semenjak hari itu fokus cari uang sendiri. Bagaimana bisa dapatkan uang sendiri untuk biaya diriku sendiri, mulai dari makan, kebutuhan hidup, beli HP, beli mobil. Ya.
kuliah dan persiapan untuk menikah seperti itu. Jadi alhamdulillah aku yang saya bilang tadi, kenapa alhamdulillah Kak, selalu Kak semenjak meninggal ke orang tuaku dan niat Kak nama Kak susahkan ki mamaku toh, selalu Kak berada di lingkungan orang-orang kaya, selalu Kak di lingkup orang-orang kaya, dan alhamdulillah orang-orang yang saya ikuti tersebut tidak merasa terbebani ji begitu. Alhamdulillah welcome ji sama saya, walaupun kadang sering jengkel atau apa, wajar lah. Ya mungkin dari situ teman-teman sekalian judge Kak orang kaya, padahal sebenarnya enggak ji. Saya orang biasa ji yang kerjaan sebenarnya cuman nge-Grab. Tapi ini Grab tak dari tahun berapa memang Kak? Kalau saya nge-Grab itu dari tahun 2017. 2017 saya daftar Gojek, 2018 saya daftar Grab. Jadi sebenarnya dua aplikasi kok. Nanti 2020 atau 2021 kalau nggak salah daftar Kak Maxim. Cuman nggak pernah saya pakai bersamaan. Tapi lebih aktif di mana Ki? Lebih aktif di Gojek. Cuman itu mindsetnya orang toh, rata-rata mindsetnya itu orang pasti selalu bilang begini, kalau pesan ki mobil, pasti bilang Grab. Nah, apa kesini naik Grab? Padahal pesan kita Gokar. Betul. Gojek toh, misalnya itu orang pesan ki Gojek. Naik Gokar kita, ditanya kin, kenapa kesini naik Grab? Padahal Gokar. Tapi kalau pesan ki makanan, orang makanan, misalnya pesan ki makanan di Grab Food, pasti di mana pesan di GoFood. Iya, orang begitu dah. Iya betul. Biasanya. Nggak bilang Grab Food. Saya kalau tanya ke orang apa kerjaanmu, nge-Grab. Padahal sebenarnya nge-Gokar. Gokar lebih sering aktif, Gojek. Mungkin ada penonton di sini yang pernah jadi penumpangku. Iya betul. Saya juga Grab ya dulu Kak Dion. Malahan kita yang ngajari Kak. Betul. Iksan juga sebenarnya nge-Grab ji. Iya. Tapi sampingan memang. Dan perlu teman-teman tahu juga, saya foundernya Grab Offline di Makassar. Grab Offline. Iya. Grab Offline tuh. Jadi orang rata-rata online lewat aplikasi tuh. Kita lewat WhatsApp. Saya lewat WhatsApp karena untuk promosi di TikTok. Bagus. Alhasil penumpang. Ya, alhasil keuntungan dari situ lebih banyak ya, karena ada potongan. Masih ingat kita jawan tengah Kak? Yang baku per penumpang kita. Oh iya, sering. Kak Dion kalau saya nggak bisa ke penumpang ini kita oper ke saya. Kalau saya lagi banyak penumpangku, oper ke Iksan, mau antar gini penumpangku? Lah iya, bisa jadi antar. Satu bulan kayak itu sibuk-sibuk antar penumpang di keliling-keliling. Iya, ketemu orang yang berbeda sifat setiap harinya. Iya, betul. Oke, lanjut. Oke, kan Grab tadi itu Kak, apalagi kuliah Kak sekarang? Kuliah juga. Kuliah, di mana kuliah? Kuliah itu di Universitas Sauri Gading. Jurusan Hukum angkatan 2018. Tapi sebenarnya 2016 Kak selesai SMA. Jadi 2016 itu sempat Kak kuliah di Universitas Tadulako. Lulus jalur SB dari SMA 4. Ya. Kan tamat Kak dari SMA Negeri 4 Makassar itu 2016. Betul. Setelah itu daftar ke SB di Makassar. Ya. Nembak di Untat. Lulus, alhamdulillah lulus. Berarti berprestasi mentong di zaman-zaman SMA teh ini, Dik. Ya bisa dibilang seperti itulah. Ya sekarang hancur-hancur mungkin. Bisanya itu. Bisa dibilang seperti itulah. Ya. Kemarin di Tadulako berapa tahun? 2 semester. Dari 2016 sampai 2017. Di sana ngekos. Rumahnya kakak. Di sana masih ada, masih hidup Eta di situ. Enggak mi. Karena meninggal orang tua aku tuh SMA Kak semester 2. Oh, kelas 2. Enggak. Kelas 3. Oh, semester 2 ya. Apa namanya? Semester ganjil genap. Sorry. Semester genap. Ganjil genap lah. Jadi sekarang selesai Mi? Belum, tahun ini wisuda ya. Oh, yudisium Di. Enggak, wisuda Mi, selesai. Mi. Jadi nanti Andi Muhalfandi SH. Alhamdulillah. Amin. Doakan nyusulnya supaya bisa SE. SM le, sarjana manajemen. Bukan sarjana mangura. Bukanlah. Kira sarjana mangura. Definisi sukses itu ya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Panjang lebar saya definisi sukses kok. Yang bilang harus punya kerjaan PNS. Iya. Harus pokok bilang kaya raya, punya rumah mewah, apalah segala macam. Enggak aja. Menurutku saya pribadi sebagai Dion, definisi sukses sebenarnya itu kau bisa hidup berdampingan sama orang lain tanpa menyusahkan orang lain, bahkan bisa menguntungkan dan memberi manfaat bagi orang lain. Dengar kau itu saudara, harus kau jadi yang bermanfaat sama orang lain dan tidak bikin kau menyusahkan begitu. Betul. Itu definisi sukses Dik. Kalau saya itu jindak panjang lebar. Berapa bayar ini narasumber kan?
Saya nggak panjang lebar. Oh ya Kak Dion, kan ini oke bergelut kini di dunia konten kreator juga toh? Ya, Ya sekarang itu followers IG tak berapa? followers IG itu alhamdulillah sekarang masih sedikit, 27,100 ribu. 27.100. Iya. Deh, lumayan nih itu. Ya 27.100. Kalau IG, kalau TikTok Kalau TikTok sekarang 399 ribu, hampir 400 ribu lah. Sedikit lagi. Kita dari TikTok ke IG atau IG ke TikTok? Lebih duluan main IG Kak sebenarnya. Lebih luar kita main IG. Tapi Viralnya di TikTok. viralnya di TikTok, naiknya ikut berimbas juga ke IG. Itu video yang viral kayak bagaimana itu? Video Nggak bisa pertama- langsung melejung tinggi itu. Video pertama viralku ini, tunggu saya seretkan. Boleh langsung ditayangkan saya nanti di Boleh, editor boleh. di. Ini video viral pertamaku yang buat Kak viral dan dikenal di sosmed. Dikenal di TikTok dulu Di di. TikTok dan sampai di IG. Itu dibuat secara tidak niat, Ya, iseng gila. iseng gila. Nah, ini viral pertama boomnya itu yang nonton 6 juta viewers. 6 juta viewers. Alhasil langsung banyak itu penumpang. Langsung full. Itu yang kita oper bilang Iksan bantu dulu deh banyak sekali Jadi penumpang hari, ini. jadi itu hari, Kau pambil cowok, saya pambil cewek. jadi itu hari kan. Jadi itu hari kan HP ku ini. Ya. HP ku yang ini tuh saya pakai untuk terima orderan. Ya. Otomatis harus Android dan mungkin Iya. iPhone Iya, iya. supaya lebih gampang. Jadi full ribuan Iya, orderan hari-hari masuk. Kak, mau order di mana kini ini segala macam. Maka charter seharian ini. Maka ke Bulukumba, maka ke Malino, maka Iya, ke iya, Toraja. iya. Full. Pokoknya waktu itu bisa dibilang kalau bilang orang lagi naik-naik omset lah. Iya, iya, iya. Lagi mandi-mandi uang tuh. Iya, iya, iya. Dari Biasa broker. 40 juta satu bulan omset. Enggak, tinggi. Oh, Enggak iya. boleh dibilang. Iya. Intinya lagi naik-naik omset sampai bisa Kak banyak beli untuk kebutuhan hidupku. Terus setelah itu viral. Setelah itu viral Kak, ya sudah Mi. Berimbas ke IG. Ya banyak mio orang follow di IG. Banyak orang follow naik IG. Anu ini Grab tanpa. Tapi Iya. banyak orang komen, "Wih, Masya Allah tasbihnya." Kan dulu pakai tasbih kan tuh. Sekarang kenapa tidak? Ya, enggak Ji, karena kuhindari jika kata-katanya orang bilang Ki. Kan ceritanya saya kalau ngomong Kak, apa adanya itu ceplos-ceplos Kak. Kadang-kadang juga kasar kayak ngomong kok, baru tiba-tiba Pakai tasbih. Pakai tasbih ke orang apa atau Iya, iya, betul. langsung so munafik, Iya, so suci. iya. Mas Kak, kuhindari kata-katanya orang berpikiran begitu jadi bilang kulupas pada deh. Ya betul. Daripada nettingnya orang juga. Tapi itu yang viral tuh akun pertama atau pernah hilang akun? Jadi akun TikTok itu ada 2 sekarang. Akun pertama aku tuh hilang karena mungkin beberapa banyak pelanggaran toh. Iya. Terus akun kedua aku ini yang sekarang. Itu yang kasih viral akun kedua tak? Kalau yang akun kedua aku yang kasih lapok itu dan viral ki, kan ceritanya ada nama di akun Iya. pertama. toh. Jadi enak brandingan lagi di akun kedua. Jadi untuk buat beberapa video pertama gampang jinai. Iya. Yang kasih lapok ki noko followersku di akun kedua aku tuh yang bagi-bagi, Oh iya, ku Uang. ingat. yang disenjai. Iya, iya. Mm. Yang ambil uang sesuai kebutuhan. Ambil uang jadi saya kasih uang itu dari uang 1.000 sampai 100.000. Iya. Ada juga uang 75.000. Iya. Saya kasih sama orang, ambil uang sesuai kebutuhan. Kalau diambil, mungkin apa itu uang? Iya. Misalnya ambil Apa alasannya? 50.000. Iya. Ambil 50.000, mungkin apa? Mau isi bensin. Itu mau ya yang ambil uang 10 untuk beli pulsa telepon mama deh. Iya. Jarang itu ada anak. Saya split sana kayak speechless Kak, lihat gitu. Anak tuh tiba-tiba ambil uang 10.000, Iya. terus bilang, "Mau apa, Dek?" "Mau ambil uang." "Maka ambil kini untuk telepon mamaku beli pulsa." Bilang deh. Anak-anak muda begini tuh, anak kecil Iya, begini, pikir ki untuk perbaiki hubungannya sama orang tuanya, Betul. kabar terus macenya. Kayak enggak gampang ada anak-anak begitu berpikiran Nah. begitu tuh. Kalau Jadi konsepku tuh kemarin Iksan tuh, orang yang ambil di bawah 50.000, misalnya 20, 10, 5.000, tetap bisa kasih langsung 200.000. Oh. Jadi kalau ambil ki Langsung 100. Enggak, kalau ambil ki misal 20.000 tuh saya kasih 200.000. Ambil 10.000 pokoknya di bawah 50.000 diambil, saya kasih 200.000. Tapi itu yang 100.000 ambil, kita kasih 200.000 lagi. Enggak, tetap di 100. Kan ceritanya, kok ambil 100 tuh? Desko ini Desko ceritanya. ini dah. 100 ambil ya, 100 ton jadi terima. Iya, betul. Kecuali ambil kalau di bawah 50, kau kasih ke 200. Ada itu yang beli minum. Terakhir itu. Kalau itu saya kasih 500. Deh, Terakhir. masa? Tapi di belakang kamera. Namanya itu kalau tidak salah sempet Paudin. Pak Udin di. Paudin disenjai. Berapa namanya? 1.000, 2.000? 5.000. 5.000. 5.000. Mungkin Mungkin akhir, pakai Pak. Mau beli minum. Dah. Kan sesuai kebutuhan toh. Iya, Jadi bilang, betul.
Jadi semenjak menjadi kini konten kreator Kak Dion, apa-apa pencapaian? Untuk pencapaian tidak terlalu banyak lah bagi saya yang anak yatim piatu toh, yang tidak punya Yatim apa-apa. bukan piatu. Oh iya yatim, sorry. Oh lain. Ada agak macam. Oleh. Sekarang itu apa pencapaian tak semenjak menjadi konten kreator? Kalau pencapaian sih tidak Dengan terlalu kerja banyak tak lah lah. gitu semuanya. Semuanya. Iya. Kalau untuk bagi saya yang anak yatim toh tidak terlalu banyak gila. Paling beli HP, Ya. beli mobil, Ya. bayar uang kuliah, Ya. bangun rumah juga sedikit, perbaiki, kasih jual mace, sama ya bantu-bantu orang itu. Dari bilang sama anu juga paling penting uang panai. Mempanai dia. Tapi belum cukup, masih kurang. Tapi ada yang planning menikah kah? Ada mi sebenarnya. Ya. Cuman sebenarnya mama menikah kemarin. Tapi negosiasi ke sama pihak keluarga perempuan ndak mau. Ndak mau. Mas Lul kah? Tidak. Ke rumahnya ke kemarin tuh. Yang sekarang ini? Iya, yang sekarang Ya. ke rumahnya ke kemarin. Tanya ke mamanya, bilang berapa uang panennya anak tak? Ya. Mamanya mau 100 juta. Ya. Baru saya mau 150 juta. Mama, lebih mau tinggi pak. aku tanya bilang saya nggak bisa ke tante kalau 100 juta harus 150. Mamanya juga nggak mau tuh bilang saya nggak bisa juga kalau 150 mau kasih 100 juta tapi Iya. mamanya nggak mau naik saya nggak mau juga kasih turun ke harganya nggak jadi mi. Nih membela diri. Membela diri. Nggak jadi padahal mau banget mi itu kemarin cuma itu mamanya mau 150 juta. Tapi kan ini tuh ada nih pacar teh ini. Asik. Bah, kalau mau dibilang ini Kak Dion sosok orang yang humoris dan romantis lah. Bukti Iya. romantisnya, nah ucapkan ceweknya ulang tahun pakai apa itu? Kertas-kertas. Di. Oh yang kemarin. Iya. Yang kemarin. Kebetulan ada teman Iya. konten kreator juga awal Adrian bantu. Iya. Mereka tepuk tangan dulu buat awal Adrian. Iya. Tapi aku dengar, di komentar nah Yang mana? itu yang ulang tahun nah. Jadi kan 2 video yang saya buat. Iya. Yang pertama yang pakai bendera itu Iya. kain baru saya Yang bilang. kertas kah? Oh yang kertas. Ya, ada situ bilang bikin sampah ini. Oh iya, ada juga yang komen seperti itu. Tapi kan saya buat kemarin sama awal sama Al, teman Iya. kata. Jadi saya sampaikan Ki bilang, ini saya tempel gini kertas. Yang mana itu bilang awal Adrian? Ada itu. yang baru buka kina. yang sultannya Sultannya Bontonompo. Bontonompo. Iya. Yang punya steng Bontonompo. Burger. Burger per ini saudara, tak ada. Lapar kita nanak. Iya. Jadi kemarin itu tuh, ku bikin kita video. Story tuh nanti. Jadi kemarin tuh ku bikin kita video. Jadi sebelum kayak itu bikin video ku antisipasi memang mi. Ya. Tuh, ku antisipasi. Apa kak? Antisipasi. Antisipasi, ya. Ku antisipasi memang mi Iya. bilang. Ku tempel mi tuh, kan buat mi nih. Ku tempel mi. Set. Jadi Mumi bilang Al, ayo peng, lanjut mikir lagi kan Iya. tempat lain. Cut. Lanjut aku dulu. Diambil lagi. Enggak. Al, sudahnya aku tempel nah video langsung mau pergi. Iya. Tapi bilang aku dulu pergi Al. Iya. Video kak dulu lagi, maka cabut ki. Harus direkam yang begini karena takutnya mindsetnya orang kotor-kotor tembok, kotor-kotor pohon. Tapi kenapa bisa ada listrik. setup begitu? Saya alhamdulillah selalu kayak berpikir kayak bukan Over satu kali ini. ke depan harus 10 kali ke depan kayak bilang apa nanti nafik jawabannya ini orang kalau bilang nggak begini apa nanti bikin nah bilang orang kalau bikin kayak begini jadi mending kuantisipasi memang Antisipasi ya bilang Al video aduh cabut ki Iya. nah, sudah saya tempel saya cabut begitu di semua tempat jadi alhasil saya upload Bismillah saya upload banyak yang respect tiba-tiba ada yang komen apa beda kau bikin kotor-kotor Makassar saja toh Iya. makanya saya langsung bilang Iya. hampir mikir Hampir. buat video begitu toh kalau untung buat jadi video anunya Behind the sky-nya. BTS-nya tuh Iya. jadi bisa dipasti lihat orang kalau yang kubuat ini ramah lingkungan jelas Iya. saya tahu cara buatnya dan saya tahu caranya mengantisipasi Antisipasi. ya oke. Tapi apa? Begitu yang dibilang masuk ke saya. Jangan kau pernah nilai orang begitu ya? Atau iri kau kan dari buatkan kau begitu. Kalau Gimana bilang kan? bahasa pepatahnya don't judge a book by its cover. Asik. Jangan nilai buku isi buku dari covernya saja. Ya, betul. Misalnya dalam covernya gambar-gambar seks toh, tapi dalamnya banyak memberikan pelajaran soal kehidupan apa. Tidak bisa dinilai lah, harus baca. Sempat mau pinjam buku kok. Buku apa? Malu bertanya tersesat di ranjang.
Tapi sebenarnya itu Iksan tuh kemarin bukan kayak romantis. Apa? Yang buat kayak dua itu video untuk pacarku. Sebenarnya itu perlu kalian tahu. Itu kulupai. Kita lupai. Kulupai pacarku ulang tahun. Hari ulang tahun ceweknya. Karena pada waktu itu kita kan lebaran Idul Fitri kemarin. Ya betul. Dia ulang tahunnya setelah Idul Fitri. Nah, setelah Idul Fitri baru ulang tahunnya. Otomatis lagi sibuk-sibuk juga kerja di tempat kerja toh. Lagi sibuk-sibuk kok layani tamu apalah segala macam, nge-grab dan sebagainya. Lupa Kak kalau ulang tahun Ki. Alhasil buat grup. Ku kesmasumi awal sama temanku. Bilang, "Minta tolong dulu backup Kak atau bikin video semenarik mungkin sampainya hatinya lulu itu." Iya, betul. Jadi cari mak ide. Ada yang ku dapat. Buat mak. Alhamdulillah baik kembali. Jadi persoalan lupa sebenarnya enggak buat Kak video yang seperti itu. Tapi bukan berarti buat Kak begitu karena mau dibilang atau apa enggak juga bentuk rasa sayang juga sebenarnya. Betul. Manusiawi juga orang lupa. Iya betul. Apalagi kalau sering Ki. Sering. Alhamdulillah doiku yang sekarang dibanding yang dulu tidak ada sih membatasi atau kemana, malah lebih ke support Ji. Cuman dia biasa bertengkar Kak, kadang untuk masalah waktu Ji. Masalah waktu dia. Biasa terkadang ya cewek biasa nggak bisa mengerti kalau kesibukan tak toh. Maksudku saya buat cewek-cewek sekalian semuanya toh. Kalau cowokmu lagi kerja atau lagi ada kesibukannya, support kila. Jangan kau malah langsung judge ki netting sama cowok, pergi sama cewek lain apalah segala macam salah yang pemikiran begitu. Kalau cari kau cowok yang mau kena temani chat seharian, kabari, VC sampai sleep call, kayak apa bukan tipikal cowok kayak saya atau yang pekerja yang kau cari. Cari mau kau cowok yang pengangguran, betul. Yang kerjanya di rumah Ji, dan bikin video call Ji terus, teman aku chat. Otomatis kalau cowok-cowok yang ada kerjaannya, ada kesibukannya, nggak bisa yang seperti itu karena ada kebutuhannya yang mesti penuhi dan kalaupun kerja Ki ada hasilnya untuk siapa juga kalau bukan untuk kau. Betul. Intinya semua inilah untuk kau Ji, semua ini pekerjaan juga. Hasilnya juga untuk kalau mentong pengen nggak percaya sama kita mau gunanya po jalani hubungan. Betul, belanja makanya selalu bilang kalau bertengkar sama pacarku, mau kok pacaran sama saya kalau nggak percaya sama saya juga toh. Toksik gitu kau kayak apa apa dulu yang di sini marah-marah di luar. Impian tak begitu, impianku. Apa ada keimpian tak begitu kayak ini mau gak jadi orang sukses apa kan? Oh iya, semua orang pasti mau jadi orang sukses lah. Nggak mungkin nggak ada orang mau jadi orang sukses. Cuman impianku paling pertama itu mau Kak kasih naiki maceku umroh dan berserta semua saudara-saudaraku. Amin. Rombongan keluarga lah, kita semua bareng-bareng pergi umroh. Amin. Apalagi masih ada maceku toh. Kecuali nggak ada nggak tahu juga umur. Jadi saya itu impian utamaku. Mau dulu kasih naik umroh maceku sama beserta semua saudara-saudaraku. Paling penting itu aja lah. Selebihnya harus paling saya bahagiakan orang lain, sekitarku juga, tidak merugikan lah. Oke, ada tadi aku lupa tanya ke dia. Apa itu? Berapa bersaudara? Saya bersaudara itu 9. Udah 9 teman-teman. 5 laki-laki, 4 pria. Apa di kana? 9. Anjing sapi. 9. Saya bersaudara 9. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Ada perempuan. Ada perempuan. Makanya kalau ada cewek datang ke rumah itu maceku suka sekali. Senang sekali kalau ada cewek datang ke rumah. Kan biasanya kalau ada tuh orang tua, kalau ada cewek datang ke rumahnya marah tuh, siapa itu? Kalau maceku enggak. Senangnya kalau ada cewek. Karena ada nanya perempuan dia. Karena ada nanya perempuan, jarang ada perempuan di rumah. Paling perempuan menantunya Ji. Alhamdulillah baru kemarin menikah. ada menantu, ada cucunya perempuan. Kan cucu dari kakak pertamaku 2 orang itu laki-laki juga. Semua. Dari kakak keduaku 2 anaknya laki-laki juga semua. Baru ini kakakku yang pertama lahir cucu perempuan. Jadi senang. Perempuan pertama di keluarga. Amin. Pasti disayang sekali. Iyalah, sampai kita ke Palu semua tuh kemarin. Akikahnya. Saking bahagia itu. Tapi kita anak keberapa kalian? Saya anak 5 dari 9 bersaudara. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Kita biasanya tuh kalau bawa ke cewek tak 5 senang juga mata. Nggak mungkin juga langsung tak 5 datang bajingan. Nggak mungkin jatah tak 5 datang ke rumah lah. Pasti ganti-gantian Ki. Tapi setahu kok sejauh ini
yang paling sering bawa cewek ke rumah itu Ji. Awal Adrian. Saya, Ji. Oh iya. Saya. Kita yang sering bawa cewek. Saya sering bawa cewek kayak pacarku ke rumah. Kalau kakak-kakakku jarang aku lihat. Hampir enggak pernah Ji kayaknya. Langsung kayak nikah. Kaceta Ustad nih. Iya. Ustad. Alhamdulillah latar agama. Saya mungkin agak-agak belok sedikit. Enggak belok lah. Iya, begitu. Beda-beda memang orang tuh masa mau jadi ustad semua di saudara rata. Betul. Sama apa ini Kak Dion? Apa itu? Muka ini bahas masa lalu. Masalahnya apa? Udah apa Ji nikah? Enggak apa-apa Ji. Oke, kita beralih ke masa lalu awal Adrian. Oke, lanjut. Apa itu? Ini Kak Dion tuh. Adakah cewek yang pernah sakiti begitu di masa lalu tak? Kalau bilang kok ada cewek pernah sakiti di masa lalu, ada. Ada. Kalau bilang kok namanya siapa enggak mau gak sebut nama lah pastinya tahu atau cuman ada. Kira-kira kalau sama-sama kita berjuang 2019 enggak aku tahu Kika. Ya. Enggak aku tahu ini orang. Nggak tahu aja pasti. Iya. Biar minta tahu kayak anak Kak kita. Iya, kita masih tahu. Iya. Cuman ada lah yang pernah Kak buat sakit hati banget. Iya. Sampai-sampai sakit hatiku tuh ya 1 bulan pertama itu selalu Kak tidur subuh. Tidur subuh. Kadang jam 6 pagi baru tidur Kak. Dah. Dari timbanganku dari 60 sampai turun jadi 51. Udah saking overthinking kayak tuh, Dik. Iya, saking sakit hati, makan hati, kayak kecewa banget toh. Nggak bisa menerima. Sakit hati bagaimana Kak memang ini? Kayak lama Ki sama toh. Ya. Lama Kak sama pacaran. Orang tuanya saling kenal, Ya. toh. Terus Sama-sama orang Sudiang ini. sama-sama jarang sedia. Iya. Enggak pernah diangkat Sudiang dari tadi, para orang Sudiang. Rumah di Sudiang. Katanya berjuang. Katanya berjuang. Antar ke Sudiang saya mengeluh. Iya. Sama-sama Oke. orang Sudiang, Dik. Sama-sama orang Sudiang. Tuh hari tiba-tiba ada sebentar pacaran Kak. Iya. Tiba-tiba ada cowok datang ke rumahnya mau melamar. Lebih pilih itu cowok orang tuanya. Ya. Baru kakaknya bilang, mending sama ke ini cowok kerja di bandara. Ya. Lebih jelas lah hidupmu sama dia. Ya. Kalau saya apa Ji toh? Super Grab Ji kalau sama Dion. Dah. Terus kayak nabandingkan ke sama orang yang beda berapa tahun di atasku begitu ya. Lebih tua ke lah nabandingkan. Itu sakit hatiku. Maksudku kalau mau kebandingkan Kak, misalnya mau kebandingkan Kak, misalnya tuh buat kalian semua cewek. Ada cowok, ada pacarmu. Sebenarnya juga ndak kubenarkan ke pacaran. Ya. Atau ini perlu digarisbawahi nah. Ya. Ndak kubenarkan ke pacaran. Itu pilihan tak masing-masing. Buat kalian semua yang punya pacar, toh cewek-cewek toh yang punya pacar, ada tiba-tiba cowok datang ke rumahmu mau lamar, harga pacarmu dulu lah. Ya. Toh tanya Ki baik-baik, apalah segala macam. Jangan kau asal langsung terima Ki. Karena tidak tahu Ki, kalau sakit hati Ki pacarmu apa yang terjadi sama kau. Iya. Kan banyak hal-hal seperti itu apalagi kalau di daerah-daerah toh. Iya. Alhamdulillah saya tidak masuk di kategori seperti itu. Apa kan ada otik nanti kan? Itu yang dihindari. Baru yang sakit hati banget ku itu kayak bilang Ki, ini cowok yang kerja di bandara maka nikahi. Ya. Lah jadi bilang mak, ya, ku nikahi juga. Mau jadi nikahin nata begitu. Tapi tunggu dulu, dia kan jauh umurnya memang. Iya. Kita masih mungkin merintis, Pak. Jadi bilang Kak, itu sakit hati pertamaku membandingkan ke sama orang yang beda usiaku. Misalnya Ya. itu cowok umur 28, Ya. saya masih umur 20. Dan itu bilang, bagus Kin sama ini kawan saya menikah. Jelas ada pekerjaannya, mau datang ada yang pekerjaannya, jelas hidupmu sama dia dan dia juga datang mau pacar langsung mau serius. Bilang, iya iyalah. Toh, misalnya kalau mau kebandingkan Kak sama Tunggu 8 tahun lagi. kalau mau kebandingkan ke sama dia, tunggu umur 28 tahun juga, toh. Atau kalau mau kau bandingkan ke sama cowok lain, cari kau cowok lain umur 20 tahun yang bisa biaya hidupnya sendiri. Ya, betul. Kasih banding, Mak. Ya. Kalau lu bandingkan ke sama orang yang 28 tahun di atas, Nasa mikal lagi, ya toh. Pasti mikal laki. Ibaratnya begini, biasa sering terjadi di sosmed toh. Kalau kutanya ke kita perempuan semua, sudah mau menikah kira-kira toh? Sudah mau menikah sama suamimu. Tua mau kok, umur 40. Itu suamimu. Ini juga kasus juga pernah Kak antar penumpang kok hal seperti ini. Itu penumpangmu, itu pacarmu, itu suamimu. Nah bandingkan kok kira-kira bila mau Kak menikah lagi atau ada selingkuhannya, toh tiba-tiba nu dapat Ki. Nu dapat Ki mau menikah atau ada selingkuhannya suamimu atau pasanganmu toh. Baru itu pas selingkuhannya lebih muda Ki, umur 20. Iya. Toh Berondong. Cewek. Oh iya. Cewek umur 20. ABG begitu. Pasti sakit hati kok kalau dibandingkan kok toh kau umur 40 mau kok. Pasti Iya, kalau bilang enggak
mending sama ini lebih cantik, lebih fresh, kinas sami. Lebih sempit ki. Ada. Kalau yang itu Iya, pastilah. Sakit hati kok dibandingkan kok toh. Karena ada penumpangku begitu San. Ada jujur banget, karena penumpangku dulu dokter, Laki-laki. perempuan. Ya. Dibandingkan begitu sama Suaminya itu dokter, dia nikah siri. Semoga itu ibu nonton lah, toh. Ini dari saya tama-tama, dari saya kurang-kurang bu. Itu penumpangku, dia itu hari mau diantar ke Antang untuk grebek suaminya. ya. Dia mau diantar untuk grebek suaminya di Antang. Sama-sama dokter ini. Sama-sama dokter, tapi dia nikah siri. Ya. Sudah pernah nikah sebelumnya, sama-sama sudah. Ini dokter dia yang laki-laki sudah nikah, yang istri sudah nikah. Tapi cerai Masing-masing nikah, dia nikahlah sama-sama, toh. Tuh hari order kan untuk grebek ke suaminya di rumahnya di Antang, di samping pasar Misi Raya masuk. Ya. Oke, sampai situ mau ku spill rumahnya. Sakit hati, curhat di mobil. Bilang sakit hati kak dek. Bilang apa dia bilang tuh dek. Tiba-tiba aja kayak bawa mobil kata langsung tiba-tiba ngomong, dek besok-besok kalau cari ku istri yang serius dek, sama kau yang sayang kok, yang terima kepadanya, dan harus kau juga pastikan sama-sama berjuang kok lah. Ya. Toh? Bilang kenapa bisa bu? Sakit hati kan sama suamiku sekarang, tapi menyesal kak juga karena kenapa kak nikah siri kemarin. Jadi wajar jika kalau mungkin dia begitu toh, karena terdaftar di negara, walaupun dalam agama sah. Bilang kenapa bisa bu? Bilang sakit hati kak, umurku sekarang 50 berapa kan 40-an, intinya antara 40 sampai 50. Sakit hati kak, dibandingkan ke sama mahasiswinya. Alasan kita mau pergi beda bimbingan sama mahasiswinya, baru di hotel apalah segala macam bimbingan. Berapa kali mau dapat ini sekarang lagi bimbingan di rumahnya di Antang. Mau bilang grebekin ceritanya tuh, tapi aja tidak berani kak bantu untuk grebek, nanti ada apa aku juga tuh. Bilang sakit hati kak karena. Jadi grebek itu malam. Nggak tahu walau-walau kena grebek kak, dan intinya turun dari mobil emosi. Itu ibu dokter. Bilang ki sakit hati kak, nah bandingkan kak sama perempuan yang lebih muda dari saya. Bilang kenapa aku bandingkan kak sama perempuan yang lebih muda dari saya toh? Ya. Kalau umur 20-an kak juga waktu itu cantik tonja. Ya betul. Sama juga ibarat tadi kita. Nah, kayak kembali lagi ke saya toh. Ya. Sama ji, anunya konteksnya. Sakit hati kak karena bandingkan kak sama cowok yang lebih tua dari saya pada waktu itu. Betul. Kedua, yang sakit hati sekali kok kan bilang nih, ini cowok mau nalamar si mantanku. Iya. Jadi mau nikahi, mau serius. Jadi bilang juga, ada Joko itu waktu. Ya ada aja, sama-sama Jiki. Kau saksi. Kita lupakan yang bilang sama-sama juga berjuang dulu di 2019 2020. Kau saksi itu waktu Iksan. Ada aja, makan kue kak lagi di rumahnya. Kau temani kak, bilang iya, maka aja serius, toh. Kalau bilang jadi persoalan moji dinikahi anak tak, ku nikahi. Ku nikahi, tunggu Mi, tapi sabar. Enggak, jelas langsung ku nikahi. Ya. Besok Oh, perasaan sudah beli cincin situ di. Tidak, ku bilang besok langsung ke PB Sembopo beli mahar pengikat. Saking serius ku itu hari santo. Iya. Saking serius ku. Tiba-tiba apa nak bilang mana? Kan bilangnya. Bilang, aduh enggak bisa nak karena ini mau serius toh. Dia bilang saja mau tanya serius dan anak tak lebih napilih aja toh. Iya. Apa nak bilang itu mamanya? Nu ingat itu namanya. Begini ekspresinya, aduh minta maaf Nak Fandi karena ini anakku udah tahu mau sama siapa. Deh. Karena ini anakku udah tahu mau sama siapa, baru hampir 3 tahun sama saya. Tiap hari kan udah di rumahmu. Baru bilang ya, ini anakku udah tahu mau sama siapa. Baru ngomong begitu ke sama cowok, sama pacarannya anakmu yang hampir 3 tahun, sama cowok yang baru datang, tidak kenal. Sakitnya itu. Jadi sebenarnya pertanyaanmu ini jauh lah, kayak panjang kalau mau dibahas. Iya. Pengen Kak Dion. Cukup sampai situ. Tips move on tak hadapi ini semua. Tips move on. Bagi saya kalau tips move on itu pertama blokir semua akun sosial medianya. Itu menurut Teng Di. Pribadi nih toh. Ya. Tips move on ala Dion, asik. Blokir semua sosial medianya. Jangan kau mau tahu ki apapun tentang dia. Ya. Mau itu dari WA-nya, Ya. dari keluarganya, blokir semua yang hal berhubungan dengan dia. Ya. Setelah itu fokus dengan kegiatanmu, entah itu kalau kuliah kau ya fokus ke kuliah, kerja kau fokus ke kerja, kalau nganggur kau perbanyak waktumu sama keluarga, orang tua, sama teman. Itu jangan kau terlarut-larut sama kegalauanmu. Ya. Walaupun ya saya mungkin pada fase pertama tetap jika galau toh. Ya betul. Wajar je lah. Cuman kalau mau ke move on, blokir semua tentang dia. Jangan kau ada simpan. Nggak efektif lah. Pasti nggak bisa move on. Betul. Apalagi kalau ketemu kok.
Ala pasti beda kenangan Pak Di. Hapus semua foto-fotonya, video-videonya. Ini yang bisa move on. Video-video Di. Iya, video-video. Oke kalian, bagaimana kan memang tipe-tipe cewek tak sesuai dengan yang mana? Tipe-tipe cewek. Apakah ada tipe tak begitu? Tipe-tipe cewek. Kalau saya tipe cewek kok sekarang itu nggak ribet nih. Nggak ribet. Dulu. Dulu versus sekarang. Kalau dulu ya mau kak yang sama-sama tinggi kak lah. Sama-sama tinggi. Hampir menyaingi lah. Ya. Tinggi, Ya. bagus Bodinya. agamanya gitu. Agamanya ya. Minimal tahu rukun-rukun sholat, ngaji, terus sudah itu pasti sama-sama cantik lah. sama-sama kita pernah tes kini anu niat sholat. Iya, di tes kita kiwantan ke tuh. Iya, ajami bahas gitu. Jauh bahas. Jauh lagi. Flashback Missing. Ada nostalgia. Terus ya otomatis cantik lah pokoknya. Harus Iya. apa lagi? Bilang orang kalau zaman sekarang yang lagi tren. Good looking. Good looking. Iya. Harus good looking lah. Good looking, good rekening. Yes, dulunya. Iya. Dulu itu tipe dulu. Ya. Kalau sekarang udah lihat itu, Mak. Apa sekarang? Sekarang lebih lihat Kak, cewek yang bisa terima Kak apa adanya. Alhamdulillah. Yang bisa terima keluargaku, terima kerjaanku, terima Kak, dan support Kak. Betul. Dan yang paling penting nyaman Kak sama dia itu, Ci. Didapat nih sekarang. Alhamdulillah iya. Kalau masalah fisik sama materi belakang, Piku menurut. Dan saya juga kalau teman-teman mungkin lihat ke pacarku, pasti ya ndak wah-wah banget, Ci. Biasa kok dong, standar. Wow lah. Karena saya ndak Mi kalau sekarang ndak cari cantik Mi. Cantik itu Relatif. iya, cantik itu relatif bisa jadi buat. Ya. Selama kau sayang sama nyaman sama pasanganmu, ya cantik lah. Ya betul. Betul. Tapi dulu ini memang buaya gitu. Siapa? Kita Dulunya. dulunya. Tapi bukan buaya, definisi buaya aku itu dulu. Bukan bilang ada pacarku, baru pacaran lagi sama yang lain. Enggak. Kok kira saya kata buaya tak kepalanya gimana sayang? Ya, lanjut. Enggak. Sorry. Tuh tegang sekali tadi pembahasan. Ih, galau. Iya. Definisi buaya aku itu toh, kayak baru PDKT sama ini, PDKT sama yang lain lagi, PDKT sama yang lain lagi, begitu terus. Iya. Jadi orang kiranya buaya, padahal belum kejadian. Jadi Iya. wajar hal yang seperti itu. Iya, betul. Kecuali kalau jadian Miki pacaran sama awal toh, berpacaran kali sama kau, Iya. baru ndak boleh lah. Itu bilang buaya. Itu bilang buaya di. Pokoknya ini kita anti dalam perselingkuhan di. Saya paling anti sama orang yang selingkuh, apalagi perselingkuhan. Iya, betul. Mending saya diselingkuhi, Iya, betul. dibanding saya mau selingkuhi orang. Itu definisi buaya tidak apa-apa kalau misalnya tidak jadian pergi dia tidak kalau apa-apa misalnya- aja. Kalau ndak ada status mau bilang pacaran, baru ini cowok pergi sama cewek lain, jangan kumarah lah. Jadi itu yang pentingnya status dia sebenarnya. Iya, penting Jadi buat status. cewek-cewek yang digantung sama pasangannya, kalau menton tidak mau kok diganti-ganti, minta kok status deh. Kepastian, deh. Minta kok kepastian dan buat kok komitmen. Ya betul. Karena ada temanku saya tuh, contohnya deh, mendekati semua cewek. Baru bilang sepupu. Iyo, bilang kerja tugas apa? Apakah? Oke Kak Dion, ini sesi terakhir. Pokoknya serius sekali pembicaraan tak serius. Asik. Pokoknya ini sesi terakhir Kak Dion. Ya. Question box. Oh. Karena buat kita di malam tuh Oh, banyak. yang di IG. Iya, banyak orang ini bertanya. Yang Betul. tidak dibahas tadi boleh diambil langsung toh. Boleh. Berapa lama lagi sama Doita yang sekarang? Kalau sama doiku yang sekarang itu hampir setengah tahun kah atau setahun? Setengah tahun. Iya, mau setahun lah. Mau setahun. Udah biar begitu nak lupa. Tapi jujur ini darah tanggal jadian kok. Oh. Darah tanggal jadian kok. Biasanya kan kalau orang pacaran ada tanggal jadian, Iya. tah? Saya enggak. Jadi kayak kemarin tiba-tiba di jalan, nyaman, jalin hubungan. Oh iya. Ada komitmen di. Iya. Kak Dion asli orang mana sih? Itu yang paling penting juga harus dibahas ini. Iya. Asli orang mana? Iya. Kan biasa orang bertanya Ki, asli orang mana kita? Ya. Toh? Orang bertanya bilang asli orang mana Ki? Itu asli orang mana Ki? Dilihat dari segi mana dulu? Kalau bilang dari tempat lahir berarti asli orang Makassar Kak. Ya. Tapi kalau dilihat dari tempat lahir orang tua, asli orang Bone. Kan etaku itu orang Mungkin Bone. kita dari tempat lahir biasa Tempat di. lahir biasa di? Iya. Biasa tempat lahir. Berarti kalau tanya ke orang asli orang apa Ki? Makassar kan di Makassar Kak lahir tuh. Betul. Contoh saya juga asli orang mana Ki? Tanggal lahirku kan di Belawa Wajo toh. Iya betul. Jadi Wajo Belawa. Kak. Betul. Oke lanjut. Tanya Ki, kenapa baik sekali Ki? Apa? Hari ini orang bilang kenapa baik sekali Ki Beng? Dia semua orang baik Cila. Iya. Banyak jadi segi baik dalam apa dulu. Kak Fandi ini orang berada dan bisa dibilang kaya. Kenapa Ki lebih menjadi driver sama TikToker?
Nah, ini banyak yang salah paham di sini. Salah paham, Ada kekeliruan. kekeliruan. Seperti yang saya bilang tadi di beberapa stage sebelumnya, Iya. beberapa scene sebelumnya saya bilang, alhamdulillah selalu Kak berada di lingkungan orang-orang kaya. Ya. Jadi dari 2016 Kak itu selalu berusaha cari uang sendiri semenjak meninggal etaku, toh? Cari uang sendiri dan alhamdulillah selalu Kak berada di lingkungan orang-orang kaya. Orang kiranya itu punyaku, itu rumahku, itu apa segala macam, tapi salah kaprah selama ini. Dan saya juga di sosmed, dari IG, TikTok atau sosmed manapun tidak pernah Kak bilang kalau ini rumahku, ini kendaraanku, ini apaku. Tidak pernah Kak ngomong seperti itu. Kalian yang menyimpulkan hal yang seperti itu semua miliknya bos, miliknya Ajiko, bos Ajiko yang saya ikuti sekarang. Seperti itu. Kalau untuk kerjaan tetap di ngonten sama nge-grab sama beberapa kalau ada kerjaan freelance yang lain. Ini lagi Kak, lanjut. Kak, apa motivasi tak biar semangat jadi konten kreator? Orang tua. Orang tua, Dek. Ada orang yang mau dibanggakan lah. Ada orang yang mesti kita kasih bahagia. Ya, betul. Mumpung selagi masih ada, karena 1000 pelukan di batu nisannya itu tidak berarti dibanding 1 pelukan pada saat masih hidup ke orang tua. Iya. Betul. Lebih ke semua orang. Ya, semua orang. Keresahan ini apa? Enggak, Ji. Oh iya. Lebih untuk ke semua orang gini, kata-kata motivasi. Terakhir kan tadi minta kata motivasi toh? Ya. Tadi sudah nih. Ya. Toh? Yang ini yang kedua. Ya, betul. Kata motivasi kedua itu wal asri. Wal asri. Demi masa. Asik. Semua orang ada masanya. Dan semua masa ada orangnya. Jadi jangan bangga kalau kita saat ini sekarang kaya raya, sukses, banyak uang, terkenal. Karena yang begitu ada masanya. Tapi bangga kalau bisa gunakan hal yang itu seperti itu, kayak kaya, terkenal, bisa kita gunakan membuat hal yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya bangun apa, pesantren kah, masjid, atau kayak yayasan, atau dengan terkenalmu ini kau bangun donasi buat orang yang tidak mampu. Betul. Biar kau ini diingat sama orang-orang yang lain, sehingga biarpun kau tidak ada di dunia tetap kau diingat. Intinya kembali wal asri demi masa. Itu saja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian sharing is caring podcast si Mukarata. Yes. Passwordnya udah 1 kali nih. Ya. BDW bajunya dari mana tuh? Oh, ini penting nih bajunya. Kebetulan ada BA-nya di sini. Oh, Awal Adrians ya. Awal Adrians. Ini bajunya sebenarnya bukan endorse. Jujur ini bukan endorse. Iya. Saya pakai karena memang nyaman, serius. Iya, nyaman, Di. Ini baju dari Kampung Merdeka. Ini tulisannya Uang rakyat masuk di kantong. Masuk di kantong. Buat teman-teman yang tahu artinya ini baju, saya kasih uang. Asik. Nanti DM Kak buat videonya artinya ini baju, DM Kak. Dan seks. Ya nanti nih ku share videonya bilang ada giveaway dalam video ini. Ya. Asik. Jadi giveaway-nya itu yang tahu Maknanya. makna bajuku yang saya pakai. Story dulu. Komen toh. Iya. Komen, buatkan video. Setelah itu jangan lupa harus follow dulu Kampung Merdeka, follow Muhammad Iksan, Subscribe podcast si Mukarata. subscribe podcastnya, follow Awal Adrian sama IG-ko. Iya. Jadi 4 yang mesti kita follow dan 1 subscribe YouTube-nya. Iya. Si Mukarata. Ya betul. Jadi mungkin cukup sekian podcast pada hari ini teman-teman. Yes. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.